Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ade Indrawan, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melihat isu aktual ataupun kasus yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, bukan hanya sebagai sebuah peristiwa, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pelayanan. Kasus yang akan saya angkat adalah isu pasien anak yang meninggal setelah muncul dugaan tidak mendapatkan pelayanan optimal di IGD RSUD Embung Fatimah, Kota Batam. Namun, fokus saya pada pembahasan kali ini bukanlah untuk mencari siapa yang salah, karena sebagai calon pimpinan ataupun manajemen rumah sakit, saya ingin melihat bagaimana sebuah insiden dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem, memperkuat tata kelola pelayanan, dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Sebelum mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan ataupun manajemen rumah sakit, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami fakta secara utuh dari berbagai sudut pandang. Dalam manajemen rumah sakit, keputusan yang baik tidak boleh dibangun hanya dari satu sudut pandang, terlebih ketika sebuah kasus telah menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu kita coba memahami kasus ini melalui 3 perspektif yang saling melengkapi. Yang pertama, perspektif dari media yang membantu saya memahami kronologi awal dan bagaimana sebuah peristiwa berkembang menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, ada perspektif dari Dinas Kesehatan sebagai regulator daerah yang berfokus pada evaluasi sistem pelayanan serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Dan yang ketiga, adanya perspektif dari Ombudsman yang menilai kasus ini dari aspek hak pasien, akuntabilitas pelayanan publik, serta tata kelola rumah sakit. Kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga semakin menegaskan bahwa isu ini bukan hanya persoalan klinis, tetapi juga menyangkut tata kelola pelayanan publik. Bagi saya, ketiga perspektif ini tidak saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Dari sinilah proses analisis manajerial harus dimulai, yaitu memahami fakta secara utuh sebelum menentukan keputusan yang strategis. Setelah memahami kasus tersebut, dari berbagai perspektif, langkah berikutnya kita akan menyusun kronologinya secara netral. Setelah memperoleh gambaran dari berbagai perspektif tadi, langkah berikutnya adalah menyusun kronologi secara objektif sebagai dasar analisis kita. Jadi, berdasarkan informasi yang tersedia di ruang publik, rangkaian-rangkaian peristiwa dimulai ketika seorang pasien anak datang ke IGD RSUD Embung Fatimah, Kota Batam dengan keluhan demam tinggi, muntah, dan kejang. Dalam pemberitaan, keluarga menyampaikan adanya keberatan terhadap proses pelayanan yang ada. Namun, di sisi lain dari pihak rumah sakit juga memberikan klarifikasi bahwa pasien telah diperiksa dan diobservasi di UGD. Nah, perbedaan perspektif inilah yang membuat evaluasi harus dilakukan secara hati-hati dan objektif. Namun, terlepas dari berbagai informasi yang berkembang, fakta yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa adanya seorang pasien meninggal dunia setelah melalui proses pelayanan yang kemudian memunculkan pertanyaan terhadap kesiapan sistem pelayanan gawat darurat. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian publik dan mendorong Dinas Kesehatan, Ombudsman, serta pemerintahan daerah untuk melakukan klarifikasi serta evaluasi. Sebagai seorang pimpinan rumah sakit, saya memandang kronologi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kronologi ini merupakan titik awal untuk memahami bagaimana sistem itu bekerja ketika menghadapi suatu situasi yang berisiko tinggi. Setelah memahami kronologi secara utuh, pertanyaan berikutnya bukan lagi apa yang terjadi, tetapi mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Nah, disinilah analisis manajemen kita mulai. Setelah kita memahami kronologinya secara objektif, langkah berikut yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi area-area dalam sistem yang berpotensi perlu dilakukan evaluasi. Menurut saya, inti persoalan pada kasus ini bukan semata-mata karena IGD sedang penuh atau berkaitan dengan klinis pasien.
Kondisi tersebut mungkin menjadi salah satu faktor, tetapi seorang pimpinan rumah sakit perlu melihat lebih dalam apakah terdapat kelemahan sistem yang membuat pelayanan menjadi tidak optimal ketika menghadapi lonjakan pasien ataupun kondisi-kondisi dari pasien tertentu. Dari perspektif manajemen rumah sakit, saya melihat ada 4 area yang perlu dievaluasi. Yang pertama tentunya adalah kapasitas dan alur pasien, yaitu apakah kapasitas dari IGD, sistem triase, dan pengaturan arus pasien telah mampu mengantisipasi peningkatan beban pelayanan. Yang kedua, aspek clinical governance. Nah, ini termasuk dari proses asesmen awal, ya, bagaimana penentuan prioritas klinik dan pengambilan keputusan sesuai dengan standar pelayanan gawat darurat. Yang ketiga, adanya faktor komunikasi. Bukan hanya komunikasi antara tenaga kesehatan, tetapi juga komunikasi kepada pasien, keluarga, serta komunikasi krisis kepada publik. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang tidak jelas dapat memperbesar persepsi negatif dan tentunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat meskipun proses evaluasi masih sedang berlangsung. Dan yang keempat, tata kelola rumah sakit meliputi implementasi dari SOP, mekanisme eskalasi, monitoring pelayanan, serta sistem akuntabilitas yang memastikan setiap insiden menjadi bahan pembelajaran untuk organisasi. Nah, keempat area ini tidak dapat dipandang secara terpisah tentunya. Keselamatan pasien bergantung pada bagaimana seluruh komponen sistem bekerja secara terintegrasi. Bukan hanya pada satu individu ataupun satu unit pelayanan. Namun, keempat area tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dalam ilmu keselamatan pasien, terdapat konsep yang menjelaskan bahwa insiden sering terjadi ketika beberapa lapisan pengaman lemah secara bersamaan. Untuk memahami mengapa insiden seperti ini dapat terjadi, saya menggunakan pendekatan Swiss cheese model yang dikembangkan oleh James Rissens. Model ini menjelaskan bahwa suatu insiden jarang disebabkan oleh satu kesalahan tunggal, tetapi biasanya terjadi ketika beberapa lapisan pengaman dalam sistem mengalami kelemahan pada saat yang bersamaan. Jika saya kaitkan dengan kasus ini, maka saya tidak melihat satu penyebab utama, melainkan beberapa lapisan yang berpotensi memerlukan penguatan. Mulai dari kapasitas dan alur pasien, proses triase dan prioritas pelayanan, komunikasi antar profesi maupun dengan keluarga pasien, kepatuhan terhadap SOP, hingga sistem monitoring dan evaluasi pelayanan tersebut. Nah, ketika beberapa kelemahan tersebut terjadi secara bersamaan, maka risiko terjadinya insiden akan meningkat. Oleh karena itu, fokus seorang pimpinan rumah sakit bukan mencari siapa yang salah, melainkan memastikan setiap lapisan pengaman diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Pendekatan seperti inilah yang menjadi karakter organisasi pelayanan kesehatan yang mampu belajar dari setiap insiden untuk terus memperkuat sistemnya. Jika akar masalah yang kita temukan bersifat sistemik, maka solusi yang diambil juga tidak boleh bersifat parsial. Di sini, saya tidak akan mengambil 3 keputusan yang terpisah. Saya akan membangun satu strategi transformasi pelayanan gawat darurat yang dijalankan melalui 3 prioritas utama. Prioritas yang pertama adalah memastikan akses pelayanan IGD yang lebih inklusif. Dalam kondisi gawat darurat, setiap pasien harus memperoleh akses pelayanan yang cepat, aman, dan adil. Rumah sakit perlu memastikan bahwa keterbatasan kapasitas maupun kendala administratif tidak menghambat proses pelayanan awal sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya. Prioritas yang kedua adalah mengembangkan unit pelayanan bernilai tambah seperti adanya observation unit, short stay unit, serta memperkuat layanan diagnostik dan alur pelayanan yang terpadu. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi kepadatan yang ada di IGD sehingga pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan segera dapat dilayani secara optimal. Prioritas yang ketiga adalah memperkuat infrastruktur dan teknologi yang ada di rumah sakit. Menurut saya, keputusan manajerial yang baik harus didukung oleh data yang baik. Implementasi rekam medis elektronik yang terintegrasi, dashboard pemantauan kapasitas IGD secara real-time, dan sistem pelaporan insiden akan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan tentunya berbasis data. Pada akhirnya, ketiga prioritas tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun sistem pelayanan gawat darurat yang lebih tangguh, meningkatkan keselamatan pasien, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Setelah arah strategis ditetapkan, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dijalankan. Keputusan strategis tidak akan memberikan perubahan apabila tidak diikuti dengan implementasi yang terencana dan dapat diukur tentunya. Oleh karena itu, apabila saya menjadi seorang pimpinan rumah sakit, saya akan menjalankan transformasi ini secara bertahap melalui roadmap implementasi selama 90 hari. Pada 7 hari pertama, fokus utama saya adalah menstabilkan sistem. Langkah yang dilakukan meliputi incident review,
root cause analysis, briefing kepada seluruh tim IGD, serta memastikan bahwa keselamatan pasien tetap menjadi prioritas selama proses evaluasi berlangsung. Memasuki hari ke-8 hingga hari ke-20, fokus beralih pada perbaikan proses. Rumah sakit perlu melakukan revisi SOP, memperkuat pelatihan dan simulasi, serta mengevaluasi kembali kapasitas sumber daya manusia maupun sarana pendukung agar perubahan yang direncanakan benar-benar dapat diterapkan. Selanjutnya, pada hari ke-31 hingga ke-90, perhatian saya akan difokuskan pada penguatan sistem secara berkelanjutan melalui dashboard indikator kinerja, audit rutin, evaluasi berkala, dan pengembangan budaya keselamatan pasien sebagai bahan ataupun bagian dari pembelajaran organisasi. Nah, seluruh proses implementasi ini harus dipantau melalui indikator kinerja yang jelas, sehingga setiap keputusan dapat dievaluasi secara objektif dan tentunya berbasis dengan data. Bagi saya, keberhasilan mutu ataupun keberhasilan suatu perubahan tidak diukur dari banyaknya kebijakan yang dibuat, tetapi dari konsistensi implementasi, hasil yang dapat diukur, dan tentunya dampaknya terhadap keselamatan pasien serta mutu pelayanan tersebut. Namun, implementasi bukanlah tujuan akhir. Setiap langkah perbaikan harus benar-benar memberikan hasil yang terukur bagi pasien, bagi tenaga kesehatan, dan tentunya organisasi secara keseluruhan. Karena pada akhirnya tujuan dari seluruh keputusan strategis ini bukan sekedar memperbaiki prosedur, tetapi menciptakan dampak yang nyata bagi seluruh ekosistem rumah sakit. Keberhasilan sebuah rumah sakit tidak hanya diukur dari kemampuan menangani pasien, tetapi juga dari kemampuannya belajar setelah menghadapi sebuah insiden. Bagi pasien, pelayanan menjadi lebih aman dan lebih berorientasi pada keselamatan sehingga risiko kejadian yang tidak diharapkan dapat ditekan. Bagi tenaga kesehatan, sistem kerja menjadi lebih jelas, komunikasi antar profesi semakin baik, dan beban kerja dapat dikelola secara lebih efektif sehingga mereka dapat memberikan pelayanan dengan lebih percaya diri dan optimal. Bagi rumah sakit, perbaikan sistem akan meningkatkan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta memperkuat mutu dan keberlanjutan organisasi. Dan pada akhirnya, masyarakat akan kembali membangun kepercayaan terhadap rumah sakit. Menurut saya, kepercayaan publik adalah aset yang paling berharga dalam pelayanan kesehatan. Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui pernyataan ataupun klarifikasi semata, tetapi melalui pelayanan yang konsisten, transparan, dan terus mengalami perbaikan demi perbaikan. Dengan demikian, rumah sakit tidak lagi hanya bereaksi setelah terjadi insiden, tetapi berkembang menjadi organisasi yang terus belajar dan terus memperbaiki diri. Namun, sebesar apapun manfaat yang kita harapkan, selalu ada keputusan yang menurut saya paling sulit diambil sebagai seorang pimpinan rumah sakit. Pada bagian refleksi ini, saya melihat bahwa keputusan tersulit bagi seorang pimpinan rumah sakit bukan sekedar menentukan siapa yang salah. Yang lebih sulit adalah menjaga keseimbangan antara empati kepada pasien dan keluarga, keadilan bagi tenaga kesehatan, serta keberanian untuk memperbaiki sistem. Dalam situasi yang sudah menjadi perhatian publik, seorang pemimpin tidak boleh bersikap defensif. Namun pemimpin juga tidak boleh mengambil keputusan hanya karena tekanan dari opini yang ada. Evaluasi harus tetap berjalan secara objektif, berbasis data, dan menghormati proses yang adil. Bagi saya, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas tertinggi, tetapi budaya keselamatan tidak akan tumbuh jika rumah sakit hanya mencari siapa yang harus disalahkan. Yang harus dibangun adalah budaya belajar, komunikasi yang terbuka, dan komitmen untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan hanya menyelesaikan insiden hari ini, tetapi memastikan sistem rumah sakit mampu melindungi setiap pasien setiap harinya. Dari refleksi tersebut, saya menyimpulkan bahwa setiap insiden harus menjadi momentum untuk membangun rumah sakit yang lebih aman, lebih bermutu, dan lebih dipercaya masyarakat. Yang terakhir, sebagai penutup, saya meyakini bahwa setiap insiden pelayanan kesehatan selalu membawa kepada dua pilihan. Pilihan pertama adalah berhenti pada pencarian siapa yang harus dipersalahkan. Namun, pilihan yang kedua menurut saya jauh lebih penting adalah menjadikan setiap insiden yang terjadi sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan. Melalui kasus ini, saya mempelajari bahwa keselamatan pasien tidak hanya bergantung pada kompetensi individu, tetapi juga pada kekuatan sistem, budaya organisasi yang sehat, serta kepemimpinan yang berani mengambil keputusan berdasarkan fakta, data, serta pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan. Sebagai calon magister administrasi rumah sakit, saya berharap dapat menjadi bagian dari pemimpin pelayanan kesehatan yang tidak hanya mampu menyelesaikan masalah, tetapi juga mampu membangun sistem yang lebih aman, bermutu, dan lebih dipercaya oleh masyarakat tentunya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.